Halo Sobat Cerita Daruma, beberapa hari terakhir perhatian publik kembali tertuju pada perkembangan suatu perkara yang administrasi penyidikannya telah dialihkan dari kepolisian kepada kejaksaan. Tidak lama kemudian kita menerima informasi bahwa salah satu pihak, yaitu saudara DR, telah dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan lanjutan. Yang kemudian menarik perhatian publik adalah munculnya keterangan dari penasihat hukum DR. Beliau menyampaikan bahwa uang tunai dan emas yang ditemukan di sebuah rumah di Sentul dan sebuah kafe di Cipete adalah milik DR dan yayasan. Sedangkan rumah di Sentul tersebut diketahui merupakan rumah milik saudara FA. Nah, disinilah menurut saya terdapat pelajaran hukum yang sangat menarik. Banyak orang seringkali tanpa sadar menghubungkan dua fakta yang terjadi secara bersamaan, lalu langsung menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat. Padahal dalam ilmu hukum ini adalah dua konsep yang berbeda. Saya menyebutnya sebagai perbedaan antara korelasi temporal dan korelasi kausalitas. Korelasi temporal berarti dua fakta terjadi pada waktu atau tempat yang berdekatan. Misalnya, emas di sebuah rumah, rumah tersebut milik seseorang. Tetapi, apakah itu otomatis membuktikan bahwa seluruh konsekuensi hukumnya melekat kepada pemilik rumah? Belum tentu. Mari kita gunakan contoh sederhana. Kalau hari ini Anda menitipkan mobil di rumah saudara, apakah besok mobil itu otomatis menjadi milik saudara Anda? Tentu tidak. Kalau Anda menyimpan koper di hotel, apakah seluruh isi koper menjadi milik hotel? Tentu juga tidak. Artinya, lokasi ditemukannya suatu barang bukanlah satu-satunya dasar untuk menarik kesimpulan hukum. Yang harus dibuktikan justru jauh lebih penting. Siapa pemilik sebenarnya? Siapa yang menguasai? Bagaimana asal-usul barang tersebut, bagaimana hubungan barang tersebut dengan dugaan tindak pidana, dan apakah seluruh rangkaian alat bukti saling bersesuaian. Inilah yang dalam hukum pidana disebut sebagai proses membangun rantai pembuktian. Karena hukum tidak bekerja berdasarkan dugaan. Hukum bekerja berdasarkan alat bukti. Oleh sebab itu, kita perlu berhati-hati agar tidak mengubah korelasi temporal menjadi korelasi kausalitas. Karena apabila kita terlalu cepat menarik kesimpulan hanya berdasarkan tempat ditemukannya suatu barang, kita justru beresiko mengabaikan prinsip due process of law yang menjadi fondasi negara hukum. Pada akhirnya, biarlah proses pembuktian berjalan secara objektif. Karena tugas publik adalah mengawasi. Tugas penyidik dan penuntut umum adalah membuktikan. Dan tugas hakim nantinya adalah menilai seluruh alat bukti secara independen. Di Cerita Daruma, bincang dan kenali hukum. Karena hukum yang baik bukanlah hukum yang paling cepat menyimpulkan, melainkan hukum yang paling teliti membuktikan.